Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setianingsih, calon guru penggerak Angkatan 5 dari DKI Jakarta. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dalam modul 1.1, saya mempelajari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas dasar pendidikan yang menuntun, pendidikan yang memerdekakan, kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menghamba pada anak, serta pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun atau among. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menuntun anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, agar dapat membentuk perilaku dan karakter yang baik dan berbudi pekerti luhur. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan memerdekakan. Pendidikan memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar serta menuntun anak untuk dapat melaksanakan merdeka belajar dengan tanggung jawab. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan disesuaikan dengan konteks sosial budaya di mana anak berada. Pendidik menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan berorientasi pada anak dan menuntun anak dalam mengembangkan segala potensi anak serta membentuk perilaku yang baik dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memfokuskan pada kebahagiaan anak. Selain itu, pendidikan mengutamakan budi pekerti. Budi pekerti terdiri atas olah cipta, rasa, karsa, serta pekerti. Pendidikan mengembangkan budi pekerti anak secara menyeluruh dan seimbang, serta berorientasi pada anak. Pendidikan budi pekerti mengembangkan karakter baik bagi anak sebagai pribadi maupun warga masyarakat. Sebagai guru, kita tentunya selalu mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungguh Telodo, di depan sebagai teladan. Sebagai guru atau pendidik, kita selalu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi anak didik kita. Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberi semangat. Sebagai pendidik, kita selalu memotivasi anak didik kita untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita memberikan dorongan kepada peserta didik untuk dapat mencapai cita-citanya serta dapat mengembangkan budi pekerti luhur yang ada dalam diri mereka. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, wawasan dan pengetahuan saya tentang pendidikan semakin terbuka. Ternyata masih banyak kekurangan dalam hal mengajar dalam diri saya. Selama ini saya percaya bahwa pembelajaran berhasil jika materi pelajaran terselesaikan dengan nilai anak yang memenuhi KKM. Lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek keterampilan dan sikap. Tabula rasa bahwa siswa ibarat kertas kosong. Anak harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran. Ternyata pemikiran-pemikiran saya tentang pembelajaran di kelas lama ini masih banyak yang salah. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya mulai terbuka, yaitu ternyata guru adalah sebagai pamong yang menuntun, menemani, dan mengayomi siswa, bukan hanya mengajar siswa. Guru sebagai pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak. Pembelajaran dikatakan berhasil jika mampu mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran harus menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang paling utama dalam pembelajaran adalah kebahagiaan anak, karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun anak untuk menemukan kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Selain itu, sebagai pendidik, saya tidak lagi memfokuskan pada kognitif anak, namun lebih mengembangkan pada budi pekerti secara seimbang dan menyeluruh.
Saya juga akan lebih memberikan kemerdekaan anak dalam belajar sesuai dengan kodratnya dengan mengikuti perkembangan zaman. Setelah mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya akan menerapkan beberapa hal di kelas saya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan sistem AMO, membuat kesepakatan kelas bersama sebagai salah satu wujud merdeka belajar, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, fokus pada pencapaian profil pelajar Pancasila, serta menekankan pendidikan budi pekerti dengan mengintegrasikan budaya setempat.